Allahu 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 Allah Allahu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang telah membawa kita dari alam yang gelap kepada alam yang terang, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita nyutamong dalam dua rukun khutbah, marilah ada baiknya kita melihat beberapa hal menyangkut dengan sikap dan tingkah serta sifat daripada manusia, makhluk daripada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari dosa, pangkal kesalahan. Ada tiga sifat manusia. Narheboh sifat manusia di antara sekian banyak sifat yang jelek, yaitu yang pertama adalah sifat rakus. Sifat rakusnya nabak manusia, siapapun dia, tidak terkecuali apakah dia seorang ilmuwan, seorang ulama, masyarakat awam dan lain-lain. Sifat rakus ini tetap ada dalam dirinya. Muncul tidaknya itu berarti ada filter di dalam diri. Karena sifat rakus ini adalah dibawa oleh nenek kita dulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu adalah yang pertama sekali rakus terhadap materi, merasa bahwa tidak cukup, merasa tidak puas, sehingga ada hamba Allah, ada umat Islam yang hari ini juga bahwa masih ada sifat rakus yang akan membawa kepada dosa. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan Allah dengan pengetahuan yang diberikan Allah, lalu Allah tempatkan di dalam surga. Allah katakan kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu bersama istrimu tinggal dalam surga ini. Wa kula minha, dan pajuh pupu yang hawa. Dalam surga cukup buah-buahan, makanan yang lezat-lezat. Makan apa saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi Adam, kamu jangan coba dekat-dekat pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, dan menyekah Adam kaputo babaknya dan roh kapaju, kamu menjadi orang yang zalim, orang yang menganiaya diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis tidak pernah menjelaskan pohon apa, buah apa yang Allah larang, itu Allah tidak sebutkan. Rupanya yang menyebutkan adalah buah itu jelas. Kita baca di dalam surat Thaha pada ayat ke-120, Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabqa. Pada saat itu Nabi Adam digelincirkan oleh setan
Maka syaitan membisikkan tipu jahatnya kepada Nabi Adam dengan berkata, "Hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ikilih syaitan pada Nabi Adam, "Hai Adam, nyoboh khuldi." Jadi yang memberi nama khuldi itu adalah syaitan. Ipegat tipu daya oleh syaitan untuk menggoda Adam supaya makan buah kayu yang dilarang Allah. Maka ibunan buah khuldi, Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal. Tapi kalau kamu tidak makan, kamu akan binasa. Maka kamu kekal di sini dan kerajaan kamu nanti tidak akan binasa. Maka Adam tergelincir dengan tipu daya setan, maka termakan. Karena rakusnya, padahal Allah cukup le kagak berapa Adam nyopat bawa kayanya kapaju mendumpu yang gelak. Yang baik tu babak kayanya sibak. Tapi karena sifat rakus yang ada pada Nabi Adam, yang nabah Nabi Adam, maka Nabi Adam tergelincir. Padahal Allah sudah nyatakan Nabi Adam sebagai khalifah pemimpin. Maka hati-hati kita terhadap pemimpin. Jangan sampai pemimpin-pemimpin bangsa hari ini juga rakus. Karena mandung penyakitnya nabak ditanya manusia. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam kepemimpinannya pada masa Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz dipakai sidro pendamping yang lagi agak pegang oleh Rasulullah. Sinfani minan nas, iza saluhat saluhan nas, wa iza fasadat fasadat nas, al ulama wal umara. Ada dua golongan manusia yang apabila dua golongan itu baik, maka baiklah manusia. Tetapi apabila dua golongan itu rusak, maka rusaklah manusia. Al ulama wal umara, yaitu ulama dan umara. Maka menyagat dua-dua urangnya gat nenggro. Menyabruk dua-dua urangnya buruk nenggro. Kenapa? Apabila pemimpin menggunakan ulama, maka kepemimpinannya akan berkah. Maka Imam Hasan Al-Bisri sebagai ulama pada masa pemerintahan Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ketika Umar bin Abdul Aziz tergelincir, berkiblat kepada dunia, rakus terhadap harta kekayaan negara, maka Hasan Al-Bisri memanggil khalifahnya dengan memberikan nasihat, "Wahai khalifahku, berhati-hatilah dengan dunia. Dunia laksana ular, sentuhannya lembut, tapi bisanya mematikan." Itu nasihat yang sangat berharga kepada sang imam, lalu tidak terlanjur berbuat. Maka orangnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita harapkan kepada pemimpin bangsa semuanya harus menggunakan ulama, baik pakai ulama TNI ke pemimpin. Yang dia minta ulama, tapi setelah jadi pemimpin ditinggalkan ulama, sehingga adalah kepemimpinannya tidak mendapat keberkahan. Maka seorang ulama namanya Abdul Qadir Audah, pernah lun baca dalam karangan beliau membuat sebuah karangan yang berjudul adalah Al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam di antara kebodohan umatnya dan kelemahan ulama. Ulama juga punya kelemahan manusia biasa. Apa kata Abdul Qadir Audah di dalam bukunya? Gepegaganya mana? Ulama zaman dulu adalah ketika penguasa bersama ulama, apabila penguasa ingin membuat satu kebijakan dalam negara, maka penguasa itu datang kepada ulama, cium tangan ulama, minta berkah, minta fatwa, agar negara yang dipimpinnya mendapat keberkahan daripada Allah. Kata beliau, tapi ulama sekarang berbeda. Kalau ulama sekarang, ulama yang datang kepada penguasa, cium tangan penguasa agar mendapat komisi dari pemerintah. Ini kata Abdul Qadir Audah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengharapkan sifat rakus ini perlu diredam. Apabila sifat rakus ini ada pada kepemimpinan seseorang, maka hancurlah umat ini.
Dan apabila ulama tidak lagi ulama sebagai pewaris Rasulullah, pewaris Nabi, maka juga umat akan bodoh, akan hancur. Maka sifat yang pertama rakus yang perlu dihindari dari semua. Yang kedua adalah penyakit yang nabak manusia, adalah yang membawa kepada dosa adalah sifat dengki. Dengki adalah sesuatu pekerjaan penyakit hati yang lebih berat daripada iri. Menyaurun karena iri, nyan itimoh dengki. Karena iri adalah tidak puas, hatinya panas ketika melihat nikmat orang lain. Maka itimoh dengki, apabila ka dengki, nikmat yang nabak gopnya aja bergadah. Baru senang kita nyom ya kagada nikmat bak gop. Gop je wali kota, je kepemimpin, gop kaya, gop je, kita nyo yang susah. Maka berusaha supaya nikmat yang dimiliki oleh seseorang adalah bisa hilang. Mereka gadah nikmat bak gop yang kapuas tu. Nyo penyakit yang paling raya bak manusia di kalangan umat Islam terutama. Mendaripane penyakit dengki nyo tru email si Kabil, anak Nabi Adam. Jih yang me penyakit dengki pun. Bahkan saat Allah diperintahkan hukum kawin tidak boleh yang sesama lahir, harus kawin silang. Tapi hanya terima. Lalu Allah giyu korban, berkorbanlah berdua, Habil dan Kabil. Ketika dia berkorban, yang satu diterima Allah, yang satu lagi ditolak, yaitu korban Kabil. Maka ikirlah si Kabil, qala la aqtulannaka, lu akan kupohkah, aku akan membunuhmu. Dijawab oleh Adun, oleh si Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, hai ado menyoronyo kah kapolung gara-garanya, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka. Lun tidak akan menggerakkan tangan lun. Lun han kubut jara untuk kubalah po hai ado. Ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tapi karena Kabillah sudah dirasuki oleh sifat dengki, dia tidak mengenal siapapun. Yang kejir menyabak ditanya karena penyakit dengki, abang tidak kenal adawa, ado tidak kenal adun, ayah tidak kenal anak, anak tidak kenal orang tua yang hari ini kita lihat. Kenapa? Penyakit dengki sudah ada. Maka apabila penyakit dengkinya dalam tubuh manusia, kepegangan Nabi, amal yang ipubunya hana arti sama sekali. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabi. Amal hasad dengki memakan semua amal kebaikan, lagi apui payuh kaya tu sampai bekas-bekasnya habis. Karena amal kitanya manusianya sampai dicatat oleh Allah bekas-bekas amal. Dalam surah Yasin ayat 12 kali Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Dia mati 30 Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami mencatat, kami menulis semua amal perbuatan yang mereka kerjakan. Wa asarahum, sampai bekas-bekas yang dia kerjakan kami tulis. Hana lupa, hana tua daripada Allah. Bekas amal kita yang tulis. Misalnya contoh, nyo tajam masjid. Banda tamonglah masjid tak sembahyang bak saf kelai. Nanti tak sembahyang bak saf kedua. Yang bak saf pertama bekas kita yang sembahyang kali ditulis oleh Allah. Urangnya kita tanya bangun masjid besar, nya masjidnya sebesar akan terusak. Baiknya pikiran bak urang bahawa nya merusak nilai-nilai nafkah, nilai infak dan sedekah orang. Hana gadah ba Allah mencatat mandum yang kali tapasau lagi tanya bak masjidnya orangnya. Ketika tak bangun yang lain, ini sudah ada dalam buku Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semua perbuatan,
Sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan yang besar, yaitu dalam buku amal, yaitu di Lauh Mahfuz. Maka ditulis oleh Allah. Maka amal orang yang beramal karena dengki disampuh oleh Allah mandum hanam bacut bitingai. Bekas-bekas dihapus. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang kelima adalah sifat manusia yang perlu dihindari adalah supaya amal kita yang berkah dan terhindar daripada dosa adalah takabur. Sifat takabur nyona mandum bak manusia, padahal itu sifat tidak boleh dimiliki oleh manusia. Yang berhak memiliki hanyalah Allah. Tapi Allah mentang hana takabur. Kita baca dalam Al-Quran, Allah tidak pernah takabur. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah sidra ahad. Tapi ketika Allah berbicara dalam Al-Quran, beliau pakai kami. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Itu kalimat yang tidak sombong. Kenapa hari ini manusia sombong? Seperti yang sedang viral hari ini jemaah. Sudah ulama yang sudah dikenal, dia sombong, angkuh, takabur dengan seorang penjajah es teh, orang miskin. Dia goblok-goblokin orang yang jualan. Hari ini sudah viral bukan hanya di Indonesia, malah dunia melihat moral bangsa Indonesia hari ini yang begitu bobrok. Karena takabur, angkuh, sombong, telah diangkat menjadi wakil menteri, utusan khusus dari Prabowo. Beliau berbuat seenaknya terhadap orang-orang fakir miskin. Hari ini dilenyapkan oleh Allah. Begitulah kerjanya Allah. Ketika Allah mau mengangkat derajat seseorang, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah angkat orang miskin, dan baik tapi kita juga angkat orang miskinnya oleh Allah karena gara-gara si miftahnya, tapi karena doa daripada orang fakir miskin itu. Allah lenyapkan Miftah sebagai orang yang sudah dikenal luas. Hari ini adalah menjadi hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat takabur. Maka karena takabur itulah dibawa oleh iblis. Maka iblis dilenyapkan Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kamu sombong, angkuh, maka tempatmu adalah neraka, kafir. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hal ini adalah kesombongan yang dibawa oleh setan. Merasa dia lebih, merasa dia hebat, merasa dia berpangkat, merasa dia kaya. Ketika Allah ditanya Mbak Iblis, ma mana'aka antas juda'id amartuk. Pakan hai Iblis angkat tem sujud kepada Adam ketika dia sujud. Dijawab oleh Iblis, ana khairum minhu. Lu lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar, lu nepegat dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan Adam nepegat dari tanah. Yang kita nyonya adalah mandum tanah yang mujak-mujak. Berarti lu dalam tanah lu. Maka sombong, kesombongan inilah Allah katakan aba wastakbara. Kamu sombong hai iblis, tempatmu adalah neraka, kamu kafir. Maka kesombongan yang perlu dihindari dari kita, apapun yang kita miliki, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nepegat dalam, Nabi nepegat dalam hadis yang lain. Salah satu la yukallihumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim wa lahum azabun alim. Naledro manusia nepegat Nabi yang tengah bawa kiamat, anak kita pegah oleh Allah dengan hambanya. Yang kedua, hang kita pedih oleh Allah hambanya, tidak disucikan oleh Allah. Kemudian bagi mereka azab yang pedih, wala yang duru ilaihim, dan Allah hanya perhati mereka. Hang kita kalah oleh Allah dengan sifat kasih sayang, dengan pandangan rahmah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa dia? Yang pertama kata Nabi, syaikhun danin. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzabun. Yang kedua, yang hakikalan oleh Allah dengan pemimpin yang sombong, pemimpin yang angkuh, pemimpin yang dusta, ipengun rakyat. Nyan pada pempokan Allah. Yang kedua, wa'ailun mustakabir.
Yang kedua adalah yang merempok dengan Allah, orang miskin yang sombong. Orang miskin sombong. Adalah Allah. Biasanya orang miskin tidak sombong, tapi kalau orang miskin sombong, Allah tidak akan mentolerir mereka. Maka karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, 3 sifat inilah yang perlu kita jaga selalu agar amal ibadah kita, yang Allah katakan sumber malapetaka, sumber dosa, itulah dari 3 hal tadi. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.